Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode transportasi pada bagian metode least cost. Kelompok kami terdiri dari saya, Rebecca Luxiana Sihaan, bersama dengan teman saya, Bella Rosalina Gultom, Gibi Rosmauli Intan Jessica, Hotmaida Situmea, Indri Oktasya Sinaga, Inka Hera Natasha, dan juga Queen Amalani Saragi. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai topik kami. Least cost method adalah salah satu metode transportasi yang digunakan untuk menentukan perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke suatu tempat tujuan. Algoritma metode ongkos terkecil atau least cost method untuk mencapai solusi visible awal dari masalah transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyusun tabel awal yang berisi tabel biaya transportasi, dan yang kedua itu ada mencari sel yang memiliki biaya terkecil atau CIJ pada tabel awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada CIJ terkecil dialokasikan sebanyak mungkin tanpa melanggar batasannya. Mengisi XIJ sama dengan min dikali AE BC dengan 3 ketentuan, yaitu yang pertama, jika BJ lebih kecil dari AI, maka XIJ sama dengan BC. Kolom ke J tidak diperhitungkan lagi dan AI berkurang sebesar BJ. Ketentuan yang kedua, jika BJ lebih besar dari AI, maka XIJ sama dengan AI. Baris ke I tidak diperhitungkan lagi dan BJ berkurang sebesar AI. Ketentuan yang ketiga yaitu jika BJ sama dengan AI, maka XIJ sama dengan AI sama dengan BJ. Baris ke I dan kolom ke J tidak diperhitungkan lagi. Yang keempat, mencari sel yang memiliki CIJ terkecil. Dilanjutkan dengan cara yang sama sampai semua persediaan habis dan permintaan terpenuhi. Berikut salah satu contohnya. Sebuah perusahaan ingin mendistribusikan barang dari masing-masing gudang ke masing-masing pabrik dengan biaya tertera pada tabel seperti berikut. Dan setiap gudang mempunyai maksimal supply, serta setiap pabrik mempunyai maksimal permintaan. Carilah biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan less cost dari ke gedung A, gedung B, pabrik D, pabrik E, pabrik F, supply gedung C, permintaan 500, 5, 12, 4, 800, 13, 2, 9, 700, 6, 11, 3, 400, 700, 900, dan 2000. Pengisian kita mulai dari biaya terkecil, yaitu 2, yang terletak di gedung B ke pabrik E. Gedung B mempunyai suplai maksimum 700, dan pabrik E mempunyai maksimal permintaan yaitu 800. Maka kita isi yang minimum yaitu 700. Dengan begitu, gudang B sudah tidak bisa mensuplai barang lagi. Selanjutnya, di kotak yang belum terisi dicari biaya minimum lagi, yaitu bisa kita lihat di sini biaya minimum yang paling terkecil adalah 3, yang terletak di gudang C ke pabrik F. Gudang C mempunyai suplai maksimum sebesar 900 dan pabrik F mempunyai maksimal permintaan sebesar 700. Maka kita isi yang minimum yaitu 700. Dengan begitu, pabrik F sudah terpenuhi permintaannya. Terakhir, dengan langkah yang sama, lakukan pengisian sampai semua kotak terisi. Kita bisa lihat data ataupun tabel di atas. Jadi, agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan. Yang pertama, dari gudang C ke pabrik D, kotak diisi sebanyak 200 karena biaya pabrik D lebih kecil daripada pabrik E, yaitu 2 dari 9. Dan diisi sebesar 200 karena supply sebesar 900, sedangkan yang terisi masih 700. Selanjutnya penjelasan yang kedua. Dari gudang A ke pabrik D diisi sebanyak 300 karena biayanya lebih murah dibandingkan dari gudang B yaitu 5 dari 12.
dan diisi sebanyak 300 karena permintaan sebanyak 500 sedangkan yang masih terpenuhi masih 200. Jadi kita masih harus memenuhi 3 permintaan lagi agar semua permintaan terpenuhi. Penjelasan yang ketiga, dari gudang A ke pabrik E diisi sebanyak 100 karena supply gudang A sebesar 400. Kenapa diisi di pabrik E padahal pabrik F lebih sedikit biayanya? Alasannya karena permintaan di pabrik F sudah terpenuhi semuanya yaitu 700. Kita bisa lihat dari gudang C ke pabrik F. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, maka kita akan menghitung biaya pada less cost adalah 300 dikali 5 ditambah 100 dikali 13 ditambah 700 dikali 2 ditambah 200 kali 4 ditambah 700 dikali 3 sama dengan 7.100. Jadi biaya less cost adalah sebesar 7.100. Demikianlah penjelasan yang bisa kami paparkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.